Waktu saya berdoa, saya menyebut Yesus Kristus, selain juga Tuhan, manusia yang suci. Saudara jangan salah ya, jadi jangan keliru kan. Kalau saudara seberang kita kan sering heran, itu manusia kok disembah, Yesus kan manusia. Memang Yesus itu manusia juga, saudaraku. Apakah Yesus datang ke dunia bukan manusia, lelembut gitu. Haleluya, Yesus Tuhan kita juga manusia, Allah yang menjadi manusia, atau firman ya. Kayak holokos, sark egeneto bahasa Yunaninya ya. Sark itu daging manusia, menjadi, egeneto itu menjadi. Ya, dan firman itu, sang firman menjadi manusia. Firman itu adalah Allah, ya firman Allah. Jadi jangan heran juga, Yesus itu manusia, tapi manusia yang suci. Amin, saudaraku. Bahkan Rasul Paulus menyebut manusia yang datang dari sorga. Kalau Adam manusia yang dari tanah, dari bumi, tapi Tuhan Yesus, kalaupun manusianya itu dari sorga, itu luar biasa. Dan itulah menjadi pokok keselamatan kita ya. Dalam baktian penghiburan tadi malam, saya juga sempat singgung sedikit ya, tidak banyak-banyak karena nanti panjang jelaskan itu. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar, saudaraku, saya mau mengajarkan tentang bait Allah ya. Jadi tidak tahu kenapa semakin kesini Tuhan membawa saya untuk mengajarkan ini ya. Di dalam mengenal tentang Allah ya, sebenarnya tema panjang saya itu adalah mengenal Allah, mengenal anaknya ya, Yesus Kristus Tuhan, yaitu Sang Firman, dan mengenal Roh Kudus atau Tritunggal kan akhirnya. Tapi dibawa untuk belajar tentang bait Allah gitu. Dan kita akan melihat tentang bait Allah ya. Dan memang sebetulnya yang minggu lalu itu agak belum waktunya saya ngajarkan itu, tapi karena kita bicara tentang korban Yesus ya, kita perjamuan kudus, jadi saya ambil sedikit, tidak apa-apa. Kalau saudara ada yang masih belum mengerti karena terlalu detail katanya, apalagi di catatan saya itu malah detail banget ya, yang di WA Group. Nah, kita akan belajar hari ini, saudaraku, sebenarnya saya memberikan tema itu tentang kediaman Allah di bumi dan di sorga. Apa saudaraku? Kediaman Allah di bumi dan di sorga. Tapi saya menyadari kalau saya ngajarkan ini tidak akan sampai waktunya ya, karena banyak materinya. Jadi saya ambil dulu yang di sorga dulu aja, baru nanti di bumi. Ya, karena kita melihat dari keseluruhan Alkitab, Allah itu bersemayam, tinggalnya di sorga, itu sudah jelas, ngerti semua ya. Tapi dia juga bersemayam di bumi. Nah, kita akan melihat yang gampang dulu ya, yang kita sudah ngerti. Tapi saya akan mencoba mendetilkan. Nah ini ya, makanya enggak tahu, saya kepingin kita belajar lebih detail tentang firman Tuhan, tentang bait Allah, tentang sorga, tentang Allah yang di sorga ya. Dari firman Tuhan kita akan mulai ya tentang melihat ayat-ayat, banyak ayat. Coba yang membaca, yang melayani membaca silakan. Saya dari dulu tidak pernah menunjuk orang ya, puji Tuhan. Biar Roh Kudus yang tunjuk gitu Mas. Dari mana taunya Roh Kudus menunjuk? Ada dorongan, kerinduan. Nanti lain kali usah belajar. Yaitu para nabi juga oleh dorongan Roh Kudus. Kalau tidak ada dorongan Roh Kudus, orang tidak akan berbicara atas nama Allah. Oke, kita akan melihat mulai dari ya satu ayat dulu dalam firman Tuhan di Mazmur 2 ayat 4. Kita banyak baca ayat. Jadi yang pertama ini kita akan melihat sorga sebagai tempat bersemayamnya Allah. Saya mencoba cari di kamus bahasa Indonesia, artinya bersemayam itu berdiam, bertakhta juga ya, duduk di atas takhta itu untuk. Lah jadi gini, sebelum nanti kita baca lanjut. Jadi sekali lagi, kalau Alkitab menggambarkan Allah, antropomorfisme seperti manusia, itu bukan berarti Allah itu seperti manusia. Allah bukanlah manusia kata firman Tuhan. Tetapi karena yang menerima wahyu, menerima firman itu manusia, sehingga kata-katanya itu yang dimengerti manusia gitu loh saudaraku. Kalau enggak dimengerti nanti Anda enggak ngerti, repot gitu loh. Makanya jadi jangan kita belajar berpikir metafisik sekarang ya, belajar di atas fisik, di atas yang natural. Kita belajar berpikir supranatural, suprarasional, di atas akal ya. Firman Tuhan itu
Jadi kalau kita batasi dengan pemahaman, nanti sudah akan lihat, misalnya mata Tuhan menjelajah bumi, apakah matanya Tuhan itu keliling-keliling gitu. Nah, itu kan ya apa, itu kan nggak bisa, makanya jangan mengharafiahkan ya, ini banyak yang bermakna rohaniah ya. Oke, kita lihat dulu Mazmur 2 ayat 4, ini tempat kediaman, tempat bersemayamnya Allah, di mana itu? Di sorga, kita lihat. Dia yang bersemayam di surga, tertawa Tuhan mengolok-olok mereka. Saya tidak membahas Tuhan mengolok-olok tertawa itu. Itu nanti karena konteksnya ada pemberontakan. Raja-raja di bumi mau memberontak, itu juga kiasan. Memang kapan raja memberontak sama Tuhan, itu kiasan. Menggambarkan pemberontakan manusia, menggambarkan pemberontakan pemimpin-pemimpin di dunia ini ya, menolak mengenal Tuhan ya. Tapi Tuhan tertawa mengolok-olok. Tapi saya tidak bahas itunya, cuman ada ayat di atasnya dia, Tuhan itu bersemayam di mana saudaraku? Surga. Ya, ada lagi. Mazmur 123 ayat 1, banyak mazmurnya nih, karena di situ banyak menggambarkan kediaman Allah. Terus nyanyian ziarah kepadamu. Aku nek bocor titik koma tobruk ae ngene. Titik koma yang titik ya berhenti, koma. Oh, enggak ada sini. Ya titik toh itu. Oh, kamu gitu. Nyanyian ziarah kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di surga. Ya toh, melayangkan mataku. Ini kan bahasa, coba dia belajar. Melayangkan mata itu kayak apa, saudara? Mata melayang-layang. Ini kan bahasa kiasan gitu loh ya. Makanya Alkitab itu seperti itu. Kalau dipelajari, nanti saya mau khotbah Wahyu lain kali. Ini nanti ngarahnya ke Wahyu, dahsyat banget. Beda dengan maaf yang dikhotbahkan sebelum-sebelumnya. Karena enggak memahami mana yang harafiah, mana yang tipologi, mungkin yang mana yang ya penggambaran, sikat semua. Melayangkan mata melayang-layang, mau pingsan itu bukan kan, memandang kan maksudnya. Melayangkan mata kepada Tuhan kan enggak mungkin, ya apa. Ini kan berarti mata rohani gitu loh saudaraku ya. Coba belajar Alkitab gitu, melayangkan mataku, ya engkau kepadamu kan, aku melayangkan mataku, ya memandang Tuhan, yang engkau yang bersemayam di mana? Surga. Di surga. Apa lihat ke atas gini? Kan enggak gitu loh saudara. Itu bicara hati kita tertuju pada Tuhan. Amin. Mataku kan lagu itu tertuju padamu, yang enggak ngerti nyanyinya. Lihat ya, itu hatimu tertuju terpaut kepada Tuhan. Ya, bersemayam di mana Tuhan itu? Surga. Lagi. 115 ayat 3 Mazmur ini. Selain saya menunjukkan ayat itu juga mau mengartikan dikit-dikit lah ya, supaya Anda mengerti apa maksudnya. Ya, baca. Allah kita di surga. Sebentar, kamu tadi bawa permen saya, permen pedes, ketinggalan ya, gatel. Oke. Baca juga bawa permen, sini. Kamu juga boleh ambil itu. Ini ada, maaf ya, minta waktu sebentar. Bacaan Mazmur 115 ayat 3. Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Allah kita di mana? Di surga. Ditegaskan lagi, Allah kita itu di surga tempatnya, bersemayam di surga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya di surga sekalipun dia nanti kita akan lihat. Surga kan seolah jauh kan? Nah, itulah. Makanya semakin belajar gini kita akan ngerti tentang Allah nanti. Ini bagus ini, Ratapan 3:41. Ratapan 3:41. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Dengar dulu, kalau baca enggak usah terburu-buru, kayak dikejar maling aja kamu. Kadang-kadang ungkapan itu lucu, dikejar maling, lo maling yang dikejar kok malah maling aja. Kayak maling dikejar itu. Ya usah buru-buru ya. Lagi diulangi. Marilah kita mengangkat hati loh. Ngangkat hati kayak apa, Saudara? Mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah. Ayat ini ngajar. Makanya maaf ya, saya dulu di gereja yang lama tradisional kan, kalau ngangkat tangan di gereja enggak boleh. Kurang ajar. Tepuk tangan enggak boleh. Oh, ketawa kamu dulu. Loh, Tuhan kita itu bukan orang Jawa, Saudaraku. Amin. Ya toh?
Ibu mungkin di depan nggak kelihatan, kasihan ibu. Ya? Ibunya Mbak Dina, ini sampai buka buku. Kelihatan? Enggak, apa di depan Bu kalau enggak kelihatan ada 01. Ya kan? Enggak boleh tepuk tangan. Enggak boleh, kurang ajar. Ya kayak burung dara kalau di Jawa itu burung-burung yang ditepukin lomba. Kok Beni sering adu burung dulu. Wah, burung dara keplok ya. Terus angkat tangan di depan Tuhan. Tuhan kita bukan orang Jawa. Kalau Tuhan kita orang Jawa, dia Allah segala bangsa, amin. Kalau di hadapan orang Jawa, mungkin depan orang tua Anda tepuk tangan, angkat tangan, gundul, ya. Kurang ajar gitu loh. Jangan bayangkan, makanya ini di luar budaya kita. Ya, bertepuk sorak, bertempik sorak, bersorak-sorai. Maaf karena gereja kita, maaf ya, di Indonesia ini Kristen kan, ya itulah yang pertama kali masuk kan, kebanyakan dulu ya seperti itu. Kalau berdoa tutup mata, saya cari ayat saya ada. Berdoa suruh tutup mata, mari tutup mata kita, tundukkan kepala kita. Kita berdoa, di Alkitab belum ada orang berdoa dengan cara seperti itu. Ini kan, nah ini loh kadang-kadang nggak ngerti ya. Makanya coba, angkat hatimu, angkat tanganmu kepada Allah di mana? Di sorga. Ya toh, ini untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ya, dengan hati, ku angkat hatiku, maksudnya sungguh-sungguh, hatinya tertuju pada Tuhan tadi dulu, apapun ungkapan itu kan syair semua. Ya ini kita peratapan. Satu lagi, nah, karena nanti ini penting yang satu ini, banyak ya, ini banyak tapi saya ambil satu aja. Itu di dalam 1 Raja-Raja pasal 8, ini doa pentahbisan bait suci oleh Salomo. Sulaiman ya, dia doa itu ada karena dia menyadari rumah yang dia bangun, rumah untuk Allah, tempat kediaman Allah. Minggu depan kita akan belajar yang di bumi ini sesungguhnya itu bukanlah yang sesungguhnya itu, sejatinya. Karena ayat ini berkata, baca, loh, 1 Raja-Raja 8, 39. Oh saya belum ngomong ya. Oh protes dia. 1 Raja-Raja 8 ayat 39, nanti banyak, itu satu perikop itu hampir semua doanya menyebut tentang ini ya. Nanti aja lain kali kita baca. Yuk silakan. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga, tempat kediamanmu yang tetap. 1, 2, 3, tempat kediamanmu yang tetap. Karena ada bait Allah, itu rumah kediaman Allah juga. Gitu. Minggu depan kita belajar kediaman Allah di bumi, sekarang kita belajar kediaman Allah di surga. Kediaman Allah di surga disebut kediaman Allah yang, kediamanmu yang tetap. Gitu ya. Oke, terus? Dan engkau kiranya mengampuni, bertindak, dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya. Karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia. Engkau kiranya mendengarkan di sorga. Jadi di sorga Tuhan mendengar. Yaitu di tempat kediamanmu yang tetap. Mendengar doa. Nah itu nanti kita akan belajar minggu depan. Ya. Bagaimana Tuhan mendengar doa kita, Tuhan di sorga kok bisa denger gitu loh. Oh, jawaban sederhana, oh, Tuhan maha kuasa, maha mendengar. Kristen enggak cuma begitu. Kalau saudara baca Alkitab sungguh-sungguh loh, saudara kan bisa melihat bagaimana Tuhan bisa mendengar doa Anda gitu loh. Ya memang dia maha kuasa, maha mendengar, tetapi semakin kita detail, kita satu lagi nih, 4 ayat 39, ini kan, 39 ya, 49, 410 ayat, ini bisa menjelaskan juga. Maka engkau kiranya mendengarkan di surga. Mendengarkan di mana? Surga. Di surga, Tuhan mendengar. Mendengar apa? Di tempat? Tempat kediamanmu yang tetap. Kepada apa? Kepada doa dan permohonan mereka, dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Jadi Anda berdoa di sini, Tuhan dengar di surga. Kok bisa minggu depan ya? Saya tidak bahas itu, cuman saya mau tunjukkan Allah kita berdiam di mana? Surga. Bersemayam di surga sebagai kediaman yang tetap. Itu dulu ya, itu poin pertama. Nah, ya. Terus sekarang 2, bicara tentang tempat tinggi. Ya, ternyata surga tempat kediaman Tuhan itu, surga itu bukan hanya tempat kediaman Tuhan, tempat kediaman yang tetap. Surga juga disebut tempat yang tinggi. Kita akan lihat banyak ayatnya, tapi saya pilih aja Mazmur 92 ayat 8.
Kalau sudah dapat ayatnya langsung baca ya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya ya Tuhan. Di tempat yang tinggi selama-lamanya. Mazmur 113 ayat 5. Siapakah seperti Tuhan, Allah kita yang diam di tempat yang tinggi. Allah diamnya di mana? Tempat yang tinggi. Lah banyak itu nyebut tempat tinggi lah. Tempat tinggi ini yang dimaksud apa? Saya akan tunjukkan ayat. Dan ini dulu aja, sebelum kita melihat apa yang dimaksud tempat tinggi, makna dari tempat tinggi, salah satunya ini, Mazmur 113 ayat 5. Ya sorry, tadi sudah ya. Mazmur 93 tempat. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Berarti ini agak beda, 4 ya, selisih 1 ayat. Ya ini. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Lebih hebat apa? Tuhan di mana? Tempat tinggi. Jadi ini menggambarkan tempat yang tertinggi, tempat yang lebih hebat dari samudra yang mungkin tsunami, lebih hebat dari apa tadi ini, suara air yang wah mengerikan ya. Ini Tuhan lebih hebat, ini bahasa syair memang. Kita akan lihat bahwa yang dimaksud tempat tinggi itu adalah sorga. Mazmur semua nih, 148 ayat 1. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Tuhan di mana? Di sorga. Karena bersemayam di situ kan. Terus? Pujilah Dia di tempat tinggi. Nah, ini bahasa paralelisme. Alkitab itu bahasa syair paralelisme, syair Ibrani itu seperti ini. Pujilah Tuhan di sorga. Diulangi lagi, pujilah Tuhan di tempat tinggi gitu loh. Ya, untuk menunjukkan sorga itu tempat tinggi. Lantu lagi, bukan kebetulan, ini banyak seperti itu. Ayub 16 ayat 19. Ayub itu juga syair, kitab syair. Ayub 19 ayat berapa tadi? 16 ayat 19. Nah, Ketahuilah sekarang pun juga, saksiku ada di sorga. Saksiku ada di sorga. Oh, ini yang dimaksud Allah. Makanya enggak heran ya Yesus ngomong, dia adalah saksi, aku adalah saksi. Ya dan amin itu di Wahyu itu. Saksiku ada di sorga. Yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. Tadi Ayub ngomong, saksiku ada di sorga. Saksiku ini ada di tempat yang tinggi. Loh, berarti kan paralel, sorga itu tempat yang tinggi gitu loh bahasa kiasan paralelisme ya dalam syair. Ada lagi ini ya sering ini makanya ini tapi bukan bicara tentang tempat tinggi surga, ini kita sering nanti bisa belajar melalui ini, Ayub 33 ayat 4. Ya, Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku. Roh Allah telah membuat aku. Siapa yang membuat kita? Manusia, ini bicara manusia. Roh Allah. Terus? Dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ini kan paralel. Roh Allah yang membuat aku, nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Roh Allah itu nafas Allah, gitu loh. Membuat aku hidup juga. Enggak cuma membuat aku, sampai aku hidup. Ini paralelisme, paham ya, saudaraku ya? Di Alkitab kira-kira banyak seperti itu, enggak usah heran. Yo, foto gini loh. Ini syair Ibrani ya. Jadi, oke. Sekarang jadi sudah ada 2 poin, cepet ini, cuma 4 poin kok. Wah, enak ini. Tapi poin keempat, seneng sudah, cepet pulang, cepet kerja. Pulang langsung kerja ini ya, nanglu ini. Sudah 2 ya. Jadi kediaman Allah di sorga. Sorry, kita belajar tentang sorga. Itu sebagai pertama tempat kediaman Allah. Ya, yang kedua tadi tempat yang tinggi, tempat yang lebih hebat. Menggambarkan tempat yang lebih hebat dari apapun juga. Yang ketiga tentang ternyata sorga itu juga kerajaan. Wah ini, makanya kita sering mendengar bertobatlah kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga. Tapi sekali lagi, maaf ya sambil kemut permen ini enggak enak, kayak gini gatel saya ya. Maaf ya ini saya nyantai, jemaat kan kayak keluarga. Daripada saya batuk-batuk ngomong gatel semua ini. Jadi gini saudaraku, saudara kalau mendengar kerajaan, istilah kerajaan, jangan dibayangkan kerajaan itu seperti apa ya? Ada istana. Tadi malam penghiburan ya Mbak Ani ya. Diberkati Mbak Ani dengan firman Tuhan ya, tentang tadi kan sempat nyinggung. Itu belum dibuka semua.
Jadi jangan bayangkan surga ya, tadi malam itu kayak ada rumahnya, ada istrinya, ada pembantu-pembantunya, ada pasarnya, belum pernah tahu, ada pasarnya. Aduh, karepmu. Ya, ini sudah bukan dunia seperti ini, repot saya tidak bisa ngomong ya. Ilmunya nggak nutut lah. Kalau di kita itu surga itu tempat kudus, tempat bersemayam Allah. Surga itu tempat kita bersama Tuhan selamanya. Dan itu sebenarnya bukan bicara tempat fisik. Gitu. Langit ini lenyap, kata firman Tuhan. Langit ini lenyap, bumi lenyap, langit juga lenyap. Loh, nggak ada apa-apa lagi loh. Jadi kalau digambarkan nanti di Wahyu ada jalan dari emas, itu menggambarkan kemuliaan sebenarnya. Ada apa? Sungai mengalir kehidupan, bawa kesembuhan, bawa itu kan digambarkan ada sungai. Itu bukan berarti ada sungai beneran. Terus kita kok Beni senangnya mancing kan, wah enak di surgaku, hobi mancingku terlampiaskan. Wah repot kalau seperti itu. Ini menggambarkan aja bahwa situ daunnya menjadi obat ya, buahnya tidak pernah layu, itu bicara kehidupan yang kekal. Makanya coba berubah sekarang. Katakan berubah, 1, 2, 3. Berubah, cara apa? Berubah, membaca Alkitab itu dengan memahami, dengan pikiran rohaniah gitu. Makanya kok belajar berkat terus saya sukses terus jasmaniah. Saya enggak anti berkat, enggak anti sukses. Ya, tapi coba belajar dulu. Bagi kamu Kolose 3 itu loh. Yang sudah ditebus, sudah dibangkitkan, carilah perkara di atas. Di sorga. Di mana Kristus ada. Coba buka Kolose 3. Ayat 1 enggak salah itu. Bacaan, ini bonus. Sebelum saya masuk tentang kerajaan sorga. Istri saya sudah senang, wah 4 poin, tinggal 2 nih. Dawa kemarin ini. Ayo. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Ini Kristus, cirinya orang yang sudah bangkit bersama Yesus. Ayo. Terus carilah perkara yang di atas. Carilah perkara di mana? Di atas. Ini kan bicara surga. Terus nanti ada lagi. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Di atas itu ada Kristus. Sedang duduk di sebelah kanan. Nah ini juga dibangkan harapnya duduk-duduk. Lah Tuhan kalau duduk-duduk ngapain gitu. Minggu depan saya tunjukkan, karena ada nanti bait Allah, ada sebelah kanan Allah itu apa yang dimaksud. Terus ayat 2-nya ini. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bukan di bumi, berarti yang di atas yang tempat tinggi tadi sorga. Pikirkan, Kristus ada di situ, duduk di sebelah kanan. Minggu lalu kita belajar Musa melihat Yesus, kemah suci di sorga. Yaitu. Memang belum terlalu detail, nanti setelah ini akan tambah detail nanti. Ini harus kita pikirkan, perkara-perkara di atas. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan kerajaan di bumi, bukan kesuksesan di bumi. Loh saya enggak anti sukses, saya senang Anda sukses semua, persembahan naik. Tapi itu ya apa? Bukan utama, carilah dahulu kerajaan Allah atau kerajaannya sorga, kerajaan anaknya dan kebenarannya. Cari itu, maka semuanya akan ditambahkan. Pikirkan perkara di atas. Pikirkan, ya, carilah perkara di atas. Cari, dipikir. Ya, itu yang dipelajari satunya di khotbah. Khotbahkan itu. Saya tidak tahu apa yang dikhotbahkan para pendeta selama ini. Dan jemaat senang cari yang di bumi. Tapi tidak pernah melaksanakan firman Tuhan, cari yang di atas. Di atas Kristus ada. Lupa di bumi bagaimana? Yesus tahu. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu di atasnya. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, ya mereka cari makanan, minuman, pakaian. Tetapi bagimu carilah dahulu itu. Oke ya. Jadi saudara saya juga punya usaha. Kita juga mengusaha, tapi bukan itu yang nomor 1. Saya hamba Tuhan, usaha saya sampingan saja, saudaraku. Mas juga hamba Tuhan, tokonya sampingan ya, benar ya. Nanti Anda juga begitu. Joshua pengen cepet-cepet kerja katanya. Lah, kamu hamba Tuhan, ya kerjaanmu nanti sampingan. Semua saudara kita seperti itu, amin saudaraku. Kita yang terutama adalah hamba-hambanya, anak-anaknya. Ya, cari perkara di atas. Oke, kita belajar perkara di atas ini, kerajaan sorga. Oke, kita lihat Mazmur 103 ayat 19.
Kita akan lihat nanti yang disebut kerajaan itu ada istilah-istilah nanti, saudara, yang menunjukkan ini adalah suatu kerajaan. Ada tahta, ada bala tentara, kayak gitu loh. Coba baca ini. Tuhan sudah menegakkan tatahnya di surga. Tahtanya ditegakkan di sorga, kan berdiamnya di sorga. Jadi sorga itu bukan cuma tempat kediaman, bukan cuma tempat yang tinggi, yang lebih tinggi dari apapun juga. Yang ketiga, sorga itu juga menjadi tahta. Tahta itu istilah untuk memerintah. Suatu negara itu disebut negara kalau ada wilayah. Ya, Tuhan wilayahnya, wah seluruh ciptaannya wilayahnya ini ya, alam semesta ini. Ada rakyatnya, waduh. Tapi kalau ada wilayah, ada rakyat, tidak ada pemerintahnya, itu namanya gerombolan. Pengungsi, itu ada wilayah, tidak jelas. Ini ada pemerintah, tapi kalau ada pemerintah, tidak ada rakyat ya, apa nggak ada wilayah, harus lengkap. Tapi pemerintahan itu utamanya. Makanya di sini dikatakan Tuhan sudah, di sini Tuhan itu Yahweh, ya, huruf besar semua itu dari terjemahan dari nama suci dari Tuhan yang ditakuti orang Yahudi ya, mereka tidak berani ganti dengan Tuhan, tapi dikasih tanda huruf besar, kita terjemahkan huruf besar semua. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di mana? Di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Kerajaannya yang tahtanya ditegakkan Tuhan tadi berkuasa atas segala sesuatu. sesuatu. Yang kelihatan dan kelihatan itu yang diciptakan kan. Kalau 1 ayat Iro itu 15, 16, 17 itu. Segala sesuatu diciptakan yang kelihatan dan tidak kelihatan, bertakhta, berkuasa, kerajaannya berkuasa. Kerajaan itu bicara kuasa. Ya, jadi kita sudah belajar ya. Jadi kalau ada takhta, Tuhan duduk itu jangan dilihat bahasa Jawa, Tuhan tenguk-tenguk gitu. Melamun, orang lihat biasa. Itu istilah. Karena Allah itu roh. Ya apa roh, suruh duduk, suruh itu enggak. Lah karena manusia supaya ngerti gambaran yang dia lihat ya seperti nanti kita akan lihat ada seperti seseorang, ada apa itu kan supaya manusia, oh tapi itu bukan Tuhan yang secara yang sejatinya yang dilihat. Enggak ada yang orang pernah lihat Allah. Amin saudaraku, itu teofaninya, penampakannya gitu. Lah ini bicara kerajaan berkuasa segala sesuatu. Terus Mazmur 7 ayat 7. Saya enggak mungkin ngapalkan ayatnya, ini banyak ini. Saya coba ngapalkan, enggak iso timbane keliru ya baca ya. Mazmur 7 ayat 7. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi engkau. Ya, biar bangsa-bangsa kumpul mengelilingi engkau. Dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Nah, ini kan berarti tempat tinggi ini kan disebut lagi, itu bicara berkuasa. Jadi Allah ada di tempat tinggi. Itu bukan berarti terus di tempat tinggi itu istilah yang mana yang tinggi. Bukan, itu bicara kekuasaan. Bertakhta di atas mereka. Mereka itu apa, saudaraku? Mereka ini apa? Tuhan bertahta di atas mereka. Mereka ini apa? Bangsa-bangsa. Ya toh? Di tempat yang tinggi. Di sorga tadi. Tapi kekuasaannya meliputi bangsa-bangsa segala sesuatu. Paham ya? Ini sedikit-sedikit. Kamu jangan kosong gitu lah matamu. Kamu baca kosong. Enggak bercanda. Paham saudara? Jadi inilah ya. Allah itu bersemayam di sorga. Sorga selain disebut tempat kediaman, juga disebut tempat tinggi. Itu menunjukkan kuasa. Apalagi yang ketiga ini kerajaan. Bertakhta di tempat tinggi. Di atas mereka bangsa-bangsa. Satu lagi. Nah ini doa Bapa kami, enggak usah dibukalah. Datanglah kerajaanmu. Berarti ada kerajaan Allah kan, suruh datang. Berarti kan bukan di bumi. Datang. Di bumi seperti di surga. Berarti kerajaannya di surga. Datang ke bumi. Supaya di bumi menjadi seperti di surga lah. Kita akan belajar minggu depan. Kenapa di bumi juga sebut kerajaan Allah. Oh itu Allah bersemayam di Yerusalem, di Bukit Sion, di baitnya. Oh itu yang benar mana? Waduh, bener kabeh. Tapi kita mulai dulu dari sorga dulu, bersemayam di sorga, terus berkuasa di bumi, atas segala sesuatu, atas bangsa-bangsa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ini bagus ini. Coba satu lagi ya, 2 Timotius 4 ayat 18. 2 Timotius 4 ayat 18. Tadi perjanjian lama semua.
Saya mau tunjukkan surat Paulus, bagus ini. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Di penjara, dia memberikan ngomong aku, dan dari tantangan-tantangan orang-orang yang mau mencelakakan dia. Tuhan akan lepaskan aku dari yang usaha yang jahat. Dan dia akan menyelamatkan amen. aku. Sehingga aku masuk ke dalam kerajaan. Masuk ke dalam apa? Kerajaannya. Di mana? Di surga. Di surga. Jadi ini bukan cuma tempat kediaman Allah, tempat yang tinggi, yang tak terjangkau, tempat yang di atas segalanya, berkuasa kerajaannya. Tapi kita ini yang luar biasa, saudara, dibawa masuk. Kerajaannya di surga. Maaf kalau orang lain dulu masuk nirvana, masuk surga. Kita harus lebih lengkap. Saya dibawa masuk oleh Tuhan Yesus, masuk ke dalam kerajaan di surga. Surga kerajaan. Makanya kita disebut anak raja. Aku anak raja, engkau anak rojo. Kerajaan apa kon? Kerajaan surga, anak-anaknya raja. Tuhan itu raja di surga. Sudah saya baca belum tadi? Nah, ya, jadi Tuhan itu adalah raja di surga, ini ayatnya. Daniel 4 ayat 37. Saya pilih-pilih ini, banyak ayatnya. Saya tuh senang detail soalnya. Saya eman kalau kehilangan, ini nyarinya aja sulit, kalau enggak saya catat eman. Daniel 4 ayat berapa tadi? 37. Jadi sekarang aku Nebukadnezar. Nebukadnezar. Memuji, meninggikan dan memuliakan Raja surga. Raja surga. Karena sebelumnya diingatkan Daniel sempat sombong. Ya, dapat firman Tuhan nanti gila, bener gila akhirnya kan berapa lama itu gila. Terus setelah sadar dia memuji Nebukadnezar, meninggikan, memuliakan Raja surga. Karena dia kan kerajaannya yang menguasai dunia waktu itu. Raja surga. Ya, sampai situ aja dulu. Jadi Bapa Allah kita itu raja di surga. Kerajaannya di surga, tapi memerintah, berkuasa lebih tinggi dari segalanya. Memerintah atas dunia, bumi. Jadi memerintahnya di surga. Jadi bumi diperintah, ya, dikuasai oleh Raja surga. Ini dulu gambarannya ya. Ini di khotbah Pak, iya ngerti. Sekarang kita akan lihat gambaran kerajaan surga ya. Wah, ini sayang waktunya. Wahyu, kalau ini harus lihat Wahyu nih. Wahyu 4 ayat 2 sampai 3. Wahyu 4 ayat 2 sampai 3. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri dari tadi Mazmur kan ngomong Tuhan telah menegakkan takhta di surga lah. Yohanes melihat ada takhta di surga. Para nabi itu diberikan wahyu, diberikan penglihatan. Ada takhta yang terdiri di surga dan di tahta itu duduk seorang. Nah, duduklah seseorang ya, bahasa Yunani ho. Ho itu bisa sang atau the atau menunjukkan yang. Jadi sebenarnya itu bahasa Yunani itu rumit, enggak seperti jadi kata kerja itu sudah masuk di situ tuh orangnya gitu loh. Ada yang duduk di situ gitu loh. Kalau terjemahan harafiahnya ada tahta yang berdiri di surga, ada yang duduk di situ kira-kira gitu loh. Yang duduk di situ. Terus dan dia yang duduk di tahta itu. Nah, ya toh, yang duduk di tahta. Tronos apa gitu loh. Yang duduk di tahta. Lupa duduk itu saya lupa tadi, saya lihat. Yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Oh, seperti permata. Berarti apakah gambarannya nanti apa itu manusia batu itu, ini permata. Jangan, ini bicara kemuliaan kan, permata, yaspis, sardis, suatu dan suatu pelangi melingkungi tahta itu. Melingkungi tahta itu gemilang bagaikan zamrud rupanya. Nah, ini kan ya bisa digambarkan lah, istilahnya gini loh. Ada yang duduk di tahta tapi gak bisa digambarkan gitu loh. Cara menggambarkannya apa? Ya yang dilihat seperti itu, ya itu yang dituliskan. Tapi ini bicara tentang kemuliaan, ya. Ada tahta, ada kerajaan ya di surga. Nanti kita akan belajar kerajaan surga tersendiri, ya. Oke, tapi yang poin di sini saya mau menunjukkan bahwa yang penting kita belajar tentang pemerintahannya. Katakan pemerintahan. 1, 2, 3, pemerintahan. Kita akan lihat pemerintahan Allah.
dikerjakan oleh Allah di sorga. Kita lihat dulu, 1 Raja-Raja 22 ayat 19. Wah, minum dulu, silakan Mbak. Ya, baca lagi. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Ya, Tuhan. Nabi Mika ngomong apa? Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tatanya dan Nah, sebentar, pelan-pelan. Aku melihat Tuhan. Yahweh di sini, sedang duduk di atas tahtanya. Para nabi diberikan penglihatan. Tapi ingat ya, sekali lagi, itu semua gambaran atau bayangan. Itu ada di Yeskiel. Itu dijelaskan, setelah melihat gini Yeskiel, terus Tuhan ngomong pasal 1, sudah bisa itu, ayat berapa itu? 19 ke bawah, itu adalah gambaran kemuliaan daripada Tuhan. Itu ya. Bukan berarti Tuhan itu seperti itu, saya takutnya Anda nanti keliru ya. Oke, tapi ini bicara tentang apa? Duduk di atas tahtanya dan terus segenap tentara sorga berdiri di dekatnya. ada bala tentara sorga berdiri di dekatnya, di mana? Di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Gini, saudaraku, nggak apa-apa, pelan-pelan. Allah itu roh. Roh itu enggak berwujud, enggak ada batas gitu loh. Roh itu ruah Ibraninya. Pneuma bahasa Yunani itu artinya angin atau udara atau nafas. Bayangkan, udara ini mana? Ada batasnya enggak? Saya mau tanya, udara ini ada udara. Ada batasnya enggak? Ini kan gambaran. Ada di sebelah kanannya, sebelah kirinya. Nah, tapi yang dimaksud di sini sebetulnya Nabi Mika sedang melihat kerajaan sorga. Ada pemerintahan di sorga, ada kuasa, ada power di sorga. Ada sang rajanya, raja sorga. Ada bala tentaranya, ya bala tentara sorgawi gitu, saudara. Di kanan kirinya, ya, luar biasa. Dan kerajaan ini memerintah atas bumi. 2 Raja-Raja 19 ayat 15, saudara nggak usah bingung nyatet ayat, nanti saya kasih ya di WA grup, bisa lihat. Kelenger, nyatet ini kelenger saudara. Saya buat ini aja semaput-semaput. 2 Raja-Raja 19 ayat 15. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan, Allah Israel, yang bertata di atas kerubim. Kerubim itu malaikat, ya malaikat makhluk surgawi. Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Segala kerajaan di bumi, Engkaulah Allahnya. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Ya, oke, lebih jelas lagi 2 Tawarik 20 ayat 6. Tawarik 20 ayat 6. Dan berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah ini Engkau, bagus ini, lengkap ini. Bukankah Engkau Allah di dalam surga? Allah di mana? Di dalam surga, enggak apa-apa. Dalam surga itu memang langit ya. Itu jamak. Itu tidak terbatas. Langit tidak terukur. Ya toh? Jadi apa istilahnya, ini satu gambaran bahwa Allah, tapi saya bahasa terjemahan itu juga repot ya. Di dalam itu is. Tapi kalau n itu juga artinya di dalam, tetapi bukan di dalam, ini repot, makanya wis gak apa-apa lah. Lain kali kita bahas ya. Bahasa Yunani itu, ini saya pakai Septuaginta, memang n yang dipakai. Ada yang lebih dalam lagi is, tambah mumet das munggu ya. Jadi yang dimaksud di dalam itu bukan benar-benar di dalam gini, enggak ya. Oke, nanti lain kali kita belajar kerajaan surga, nanti saya akan bahas di situ. Bukankah engkau? Jadi Allah di mana? Di surga. Saya lebih senang nyebut di. Memang bahasa Inggris in itu dari bahasa Inggris in itu dari bahasa Yunani n, munculnya dari situ. Ya, in itu artinya di dalam memang ya. Bisa di juga gitu loh, enggak selalu dalam. Tapi ini ada lagi itu benar-benar di dalam gitu loh, secara harafiah. Ya, nanti lain kali bisa bahas. Bahasa Inggrisnya into, masuk ke dalam gitu. Oke, itu nanti bahas bahasa jadi. Allah di sorga. Bukankah engkau Allah di sorga? Di dalam sorga, silakan lah. Karena sorga pun juga, ini kan bahasa Indonesia menerjemahkan ya. Saya agak kurang setuju ya, di dalam, seolah-olah rumah Allah itu lebih kecil dari sorga. Ya, sorga, nah ini rumit juga. Saya terpaksa harus ngomong gini ya, apa repot ya. Sorga itu bahasa Ibraninya samayim. Im itu bentuk jamak. Ya. Jadi sorga itu jamak. Uranus bahasa Yunaninya ya, jamak. Kalau Uranos tunggal. Lah bahasa Yunani bisa ya lebih modern. Itu kapan nanti mumet enggak saya ajarin gini, Saudara. Kapan artinya jamak? Jamak itu ngerti kan? Banyak artinya tunggal. Jadi langit itu bisa banyak, bisa tunggal. Kapan dipakai itu nanti
saya tunjukkan, itu lain kali kalau belajar, minggu depan aja lah, kalau, 3 minggu lagi belajar kerajaan sorga. Lah ini yang disebut langit itu banyak gitu loh, tingkap-tingkap langit seperti itu. Ya kan? Jadi Allah di dalam sorga itu maksudnya apa namanya? Nah ini tadi pengertiannya itu saya terjemahan ini Mang, ini mengaruhi kayak sorga. Sorga itu terjemahannya, nah ini bahasa Indonesia kadang-kadang terjemahkan langit, kadang-kadang terjemahkan sorga, padahal bahasa yang sama, samayim. Uranos, kadang terjemahkan sorga, kadang terjemahkan langit, kan jadi rumit gitu. Ya, saudara tahu enggak, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu samayim, Uranos, langit, surga sama gitu. Jadi sorga itu sama langit itu sama gitu, saudara, istilahnya ya. Bukan langit yang ini, langitnya manusia apa, atmosfer ini, bukan. Ya makanya jamak, langit segala langit gitu ya. Jadi harus ngerti ini dulu ya. Jadi sorga itu enggak seperti yang Anda bayangkan, makanya belajar mulai sekarang. Katakan belajar, 1, 2, 3, belajar. Ini sudah krip-krip ini, diajari bahasa, makanya tak batasi lah ya, bukan kelas soalnya. Engkau di sorga, ya saya pilih istilah di sorga, saya bisa buktikan soalnya. Jadi Allah ada di sorga, terus bukankah engkau memerintah atas genap kerajaan bangsa? Jadi Allah di sorga tapi memerintah segala kerajaan di bumi, segala bangsa. Kuasamu? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Oke, jadi sorga itu memerintah atas dunia ini. Jadi kerajaan sorga, Allah di sorga sebagai kerajaan, sorga itu memerintah atas dunia ini. Satu lagi, Daniel 4:26. Ayo. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggal pohon itu. Tunggul, ini penglihatan yang ada penglihatan, saya tidak bahas itu, berarti kerajaan Tuanku akan ada kembali mimpi Tuanku. yang di Nebukadnezar ya, terus diterjemahkan oleh, tafsirkan oleh Daniel. Kerajaan Tuanku akan kembali Tuanku. Tuanku pegang. Segera sesudah Tuanku mengakui. Tadi saya baca pengakuannya tadi ya, ini saya cuplik dari situ, bahwa sorgalah yang mempunyai kekuasaan. Nebukadnezar, raja besar, raja bumi waktu itu, raja nomor 1 di bumi waktu itu, menguasai seluruh daratan, mengakui sorga yang punya kekuasaan, karena dibuat gila. Makanya jangan sombong, saudaraku. Wah aku kaya, aku di konslet dikit udah hilang pinternya, saudaraku. Kena tsunami dikit hilang kekayaannya. Makanya Tuhan itulah yang punya kuasa. Amin. Sorgalah yang punya kuasa. Itulah kerajaan yang sebenarnya. Makanya Yesus datang ngajarin berdoa, datanglah kerajaan sorga ini, supaya bumi jadi seperti di sorga. Ini saudara harus ingat baik-baik. Lah makanya nanti ada pelajaran, ini seneng ini. Kerajaan sorga di bumi. Itu dimulai dari mana? Kerajaan sorga di dalam keluarga kita. Waduh, ada kerajaan sorga. Kerajaan sorga di tempat usaha kita. Wah, kerajaan sorga di gereja kita. Wah, kalau ada kerajaan sorga, Allah memerintah. Dahsyat ya, kita belajar kerajaan sorga. Tapi walaupun Allah di sorga dan mengklaim, menyatakan bumi dalam kekuasaannya, kita akan melihat bagaimana Allah memerintah bumi ini, mengatur bumi ini. Tapi tidak mungkin lengkap ya. Kita lihat Allah itu memandang dari sorga ini. Ya. Ini A, tadi ini yang ketiga, kerajaan sorga. Allah bersemayam di sorga, di tempat tinggi, nomor 2 yang 3 sebagai kerajaan dan memerintah di situ. Dan ini cara kerja Allah, kita lihat ya, enggak usah, tapi enggak banyak memang, saya buat 3 ABC aja. 1 memandang dari sorga, memandang. Ulangan 26 ayat 19. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah Ulangan 26, 15. Kok gak sama makanya, 15. Jenguklah dari tempat kediamanmu yang kudus, dari dalam surga, dan berkaitlah umatmu Israel. Berkatilah umatmu Israel, dan tanah yang telah kau berikan kepada kami. Seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jenguklah. Loh, ini kan istilah, jenguk itu biasanya apa? Ini bahasa untuk kita ya, antropomorfisme manusia. Menjenguk itu berarti melihat dari
jendela, nggak usah takut, ini kan bahasa untuk kita. Menjenguk itu melihat nginceng, ngintip dari jendela menjenguk. Ini bahasa manusia. Jenguklah dari tempat, kita tadi sudah belajar, tempat kediaman Tuhan di mana? Surga, suruh menjenguk. Ya. Di sini ada, dari dalam surga. Berkatilah umatmu Israel. Jadi walaupun di surga Tuhan menjenguk. Nah ini mungkin masih terlalu jauh kayaknya. Lebih dekat lagi. Mazmur 11 ayat 4. Ini dulu aja, itu terlalu detail, terlalu dalam malah. Ini dulu agak mundur dikit, enggak apa-apa. Mazmur 14 ayat 2. Mazmur 14 ayat 2. Tuhan memandang ke bawah dari memandang surga ke bawah. Berarti Tuhan di atas. Lebih tinggi ya, itu kan istilah memandang ke bawah. Ya toh? Dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat. Mata Tuhan memandang ke bawah. Dari surga kepada anak-anak manusia. Maksudnya anak-anak manusia itu kita. Makanya ini ungkapan semua. Makanya istilah anak Allah aja heboh ya. Allah kok punya anak. Ini anak-anak manusia gitu. Ini kan ungkapan, bukan berarti manusia itu punya kawin sama siapa, punya anak, kan ini ungkapan untuk manusia gitu loh. Anak-anak manusia gitu ya. Ini kan bukan nama ya toh. Satu jenis manusia. Anak-anak manusia menggambarkan ini keturunan-keturunan manusia. Untuk melihat, terus apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah? Nah, dari surga menjenguk. Dari surga melihat ke bawah. Melihat anak-anak manusia. Untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Kok jauh banget ya melihatnya ya. Tuhan Maha Kuasa. Ya. Ini paling jawabannya gitu aja, tapi saya mau lebih detail nanti. Justru itulah kehebatan Alkitab, inilah kehebatan iman Kristen kita. Amin, saudaraku. Nah ini coba Mazmur 11 ayat 4. Apalagi nanti kita bicara Yesus, wah itu. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan ada di bait-Nya yang kudus. Tuhan tatanya di surga. Ini ada lagunya ya. Tuhan ada bait sucinya. Tuhan ada di tahtanya itu ya. Karu kabeh. Kami bawa korban pujian itu lagi dibuat. Tapi kok enggak lengkap ya. Kalau lengkap enak. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Jadi menggambarkan ya, Tuhan ada di situ. Tuhan tahtanya di sorga. Terus matanya mengamati sorga. Apakah Tuhan punya mata? Ini kan bahasa. Berarti ini menggambarkan bahwa ini untuk melihat. Orang manusia melihat menggunakan apa? Mata. Jadi jangan banyak, kita sudah belajar tangan Tuhan, berarti Allah itu roh loh, ya apa? Enggak fisik gitu. Jangan langsung bayangkan Yesus dulu. Sebagai manusia, itu nanti gagal paham. Allah itu roh, Bapa itu roh. Yesus pun sebelum jadi manusia juga roh Kristus. Sang firman itu roh. Ya, kita kadang belajarnya terlalu menukik, makanya belajar sini dulu. Tahtanya di surga, matanya mengamat-amati. Mengamati itu kayak apa, Saudara? Meneliti kan? Menelisik. Terus sorot matanya menguji anak-anak manusia. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Sorot itu seperti pancaran. Disorot lebih dalam. Ini kan lebih dalam. Saya memang sengaja agak bertingkat ini, mulai dari kayak jauh, tambah deket. Matanya melihat, menyorot, meneliti, menguji. Ujilah, makanya Daud buat lagu. Aku Tuhan. Terus apa? Cobalah. Jangan kita berpikir kita bisa lari dari Tuhan. Jangan kita berpikir kita bisa menyembunyikan apapun dari Tuhan. Dia meneliti, dia menguji anak-anak manusia. Ya kan? Minggu depan aja, bagaimana caranya? Maaf ya kalau jawaban itu kan Maha Kuasa, kalau saya enggak mau begitu. Alkitab lengkap semua menjelaskan. Oke, jadi kita ini banyak ayatnya, tapi saya enggak bahas semua karena terlalu banyak. Itu sudah melihat ya, sekarang mendengar dari sorga. Kita lihat ini doa di bait tentang pentahbisan bait Allah, nampak jelas. 1 Raja-Raja 8 ayat 30. Nanti saya perdalam minggu depannya.
1 Raja-Raja 8 ayat 30. Dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini. Tempat ini itu bait Allah yang sedang ditahbiskan waktu itu. Rumah Allah kalau kita kayak gereja istilahnya. Ibadah, doa di situ. Ini Salomo yang membangun bait Allah kata, dengarkanlah permohonan hamba-Mu, umat-Mu yang panjatkan tempat ini bahwa Engkau juga yang mendengarnya di tempat kediaman-Mu di surga. Nah, engkau juga mendengarnya. Mendengarnya. Jadi Tuhan bukan hanya melihat di sorga, tapi juga Tuhan mendengarnya di kediaman-Mu di sorga. Tuhan melihat, Tuhan mendengar dari sorga. Oke, satu lagi. Kalau Dan ini ayat, gak usah Indonesia ya. Ini ada ayat yang sering kita buat lagu ini, 2 Tawarik 7:14. Tolong dibacakan, 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Ya, ada lagunya ya. Kami umat-Mu. Terus merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Lalu berbalik ini Tuhan yang ngomong sendiri nih. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan Tuhan akan mendengar dari mana? Dari surga. Karena kediamannya di sana. Dan mengampuni dosa mereka. Serta memuliakan negeri mereka. Memulihkan negeri mereka. Dan memulihkan negeri mereka. Kamu kacamata Anda harusnya. Enggak, memuliakan. Dan memulihkan, enggak apa-apa. Tuhan memuliakan kita, saudara. Amin. Bukan cuma pulihkan kita, ya enggak apa-apa. Tuhan juga muliakan kita, haleluya. Jadi amen. Melihat juga, dengar juga dari sorga. Lah yang luar biasa yang kece, menjawab dari sorga. Kita lihat Mazmur 20 ayat 6. Ternyata ada D juga ini. Nah. Ayo, menjawab dari sorga. Sekarang aku kan tahu. Lihat, denger, jawab. Wah, Allah kita hidup, amin. Kita kemarin di Pak Kadi, penghiburan di Busri untuk Pak Kadi. Almarhum kan kita ngomong bahas ini juga kan, ya toh, bahwa lu ini yang mana ayatnya nih, salah nih, betul ya? Menjawab ya. Jadi Tuhan itu Tuhan orang yang hidup, ya, bisa menjawab. Allah yang hidup, Allah yang hidup. Ya. Allah kita bukan Allah yang mati, Allah yang cuman angan-angan, Allah yang cuman teori, Allah yang cuman diceritakan tapi tidak jelas wujudnya, tidak jelas karyanya. Hanya cuman diklaim, oh Allah itu begini, Allah yang mencipta. Loh, kamu tahu dari mana Allah yang mencipta? Nah, nanti kita lain, kalau di Kristen itu Allah itu menyatakan diri. Ini kuncinya di situ. Menyatakan diri. 1, 2, 3. Menyatakan. Bukan nyuruh kamu, aku mau ngajak jemaat. Allah kita adalah Allah yang menyatakan diri. 1, 2, 3, menyatakan diri. Menyatakan dirinya. Itu harus ngerti itu. Kalau enggak, belum jadi Kristen yang beneran menurut saya. Harus ngerti Allah menyatakan diri. Kita akan belajar juga nanti. Oke, baca. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari mana? Dari surganya. Yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Oleh tangan kanannya. Ukur tangan beneran. Saya punya topik khusus tangan kanan ini bicara Yesus yang mengerjakan. Gitu. Cuma nanti bahas khusus ya. Jadi Allah itu selain melihat dari sorga, dengar dari sorga juga menjawab dari sorga. Dahsyat loh. Ya, dengan doa-doa Anda dijawab. Nah, ya, oke. Sekarang kita akan belajar ini. Ini banyak, tapi saya lompat aja. Ini menarik ini, karena waktu ya. Allah itu menjawab itu lain loh, saudaraku. Allah itu menyatakan diri. Percaya enggak Allah itu bisa ngomong langsung dengan suara yang bisa Anda dengar. Percaya enggak, saudaraku? Kalau enggak percaya, tanya orang Israel. Ulangan pasal 4 ayat 36. Sudah minumnya? Ulangan pasal 4 ayat 36. Dari langit ia membiarkan engkau mendengar suara. Dari langit, dari sorga, dari Samayim. Tuhan membiarkan engkau mendengar suaranya.
untuk mengajari engkau. Bayangkan, ini di mana? Kejadian di mana? Gunung Sinai. Terus di bumi ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Oh, dari langit ngomong, dari tengah-tengah api yang di Gunung Sinai itu ngomong juga. Wah, ini hipotesis, ada dua hipotesis. Apa ada dua Allah? Allah di langit, Allah di api. Nah inilah, ini sudah gambaran Tritunggal, sudah kelihatan itu. Tapi Allah bisa ngomong dari sorga, dari langit. Kalau tidak percaya lagi, tanya Rasul Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Matius 17, Mbak E, buka ayat 1. Ya terkenal ini. Ini Fandi kepengen denger langsung katanya ya suara Tuhan. Kamu katanya rindu dulu. Takut yang penting. Terus Tuhan bicara langsung, menjawab. Jadi Allah melihat, Allah dengar, dari surga Allah juga jawab. Dari surga, langsung pun bisa. Ini yang A strip. Langsung, karena nanti ada yang tidak langsung juga ada. Ini yang langsung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Nah, kuncinya Kristen itu saksi. Katakan saksi, 1, 2, 3. Saksi. Ada kesaksian. Ya toh? Orang Israel, nenek moyangnya cerita, ini Tuhan cerita dari mulut ke mulut terus, turun-temurun. Oh, aku mbah-mbahmu disik, lihat Tuhan dari langit ngomong, wah goncang semua. Dari gunung ada api, ngomong juga, kelenger kita mau mati kan katanya. Sampai ngomong Musa kami tidak tahan, loh, cerita, ada saksi. Oh, nyata, 3 juta orang loh, lihat dengan mata telanjang. Nyata lah itu. Ini Tuhan Yesus menunjukkan saksi ada 3 orang, Petrus, Yakobus, Yohanes, saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Ya, cuman mereka berempat berarti. Terus, 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wow, berubahnya bagaimana? Wajahnya bercahaya seperti apa? Seperti matahari. Sekarang jauh-jauh. Sekarang Anda nanti siang ya, ini kan kita gereja selesai siang. Keluar lihat matahari semua. Apa yang terjadi dengan mata Anda? Saya sudah ingatkan loh ya. Don't try it at home. Jangan coba-coba di rumah. Apa yang terjadi dengan mata Anda? Rembes. Bayangkan ini, wajahnya bercahaya seperti matahari. Bukan karena cuci muka, ke salon, lulur. Itu Pak, seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Nah, inilah kemuliaan anak Allah itu. Makanya Rasul Yohanes ngomong, kami telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan sebagai anak tunggal Allah. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Wow, dahsyat ini. Ini Rasul Yohanes bersaksi di situ. Petrus nanti juga nyuplik ini di satu suratnya, surat Petrus. Ayat 3. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Sudah saya pernah khotbah sedikit tentang ini ya, ada Musa, ada Elia, ngobrol sama Tuhan Yesus. Terus ngomong ayat 4, nah ini. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Kenapa bisa berbahagia? Terus? Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Satu untuk engkau. Di situ, camping di situ, ada 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Karena indah banget suasananya, akrab banget. Makanya saya pernah ngomong, kapan Yesus kenal dengan Musa? Kapan Yesus pernah kenal dengan Elia? Tahu enggak bahwa Allah yang dijumpai Musa, dijumpai Elia adalah Tuhan Yesus dalam kemuliaannya seperti ini. Sebelum jadi manusia, ini prainkarnasinya Yesus, praeksistensinya Yesus. Ketemu, wah sobat lama. Loh, Abraham pernah ngomong-ngomong enggak sama Tuhan Yesus? Sebelum jadi manusia, seperti sahabat ya. Tapi nanti bisa diperdalam lagi. Ngomong, ini sampai buat kemah, wah indah banget ini. Tapi ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi,
kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Amin. Amin. Ada suara. Yang ngomong ini siapa? Masa Tuhan Yesus di situ kok? Yang ngomong Bapa. Ini hipostasis. Ya kan seperti di Gunung Sinai ada suara dari langit, yaitu dari awan-awan, ada dari gunung api. Ini ada Yesus ada di situ, gunung juga, dalam wujud seperti matahari bersinar. Dari langit awan-awan ada suara. Sama kan? Mas juga selalu ngikuti Pak Agung ini kalau khotbah mesti ngubungkan Yesus. Iya dong, saya muridnya Yesus. Ya toh, pengikutnya Yesus. Kita beriman kepada Yesus. Harus bisa tunjukkan ini. Kalau enggak, saudara beriman apa ikut-ikutan. Ya, tapi kita memang sungguh-sungguh percaya ada Bapa ngomong, ada Yesus dalam kemuliaan sebagai anak di situ. Ini hipostasis namanya. Ya, hipostasis ada realita, ada wujud Allah yang ngomong dari langit, ada wujud Allah yang ngomong di bumi, di Gunung Sinai. Ini ada wujud Allah, kok sama-sama Allah Pak? Lah, itu nanti belajar Tritunggal, nanti gampang kalau jelaskan. Ya, oke. Ada suara ya, berarti Tuhan bisa bicara langsung. Allah kita bisa ngomong, Allah kita enggak bisu, Allah kita hidup, amin. Bisa ngomong. Tapi jarang memang diajak ngomong. Ya, Pandi sampai ngimpi-ngimpi kapan ya diajak ngomong. Lah kamu ngimpi aja, ini ada Tuhan juga bisa ngomong melalui mimpi dan penglihatan. Daniel 2 ayat 28. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ada Allah di surga menyingkapkan rahasia-rahasia. Ya. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja. Memang ia harus baca satu perikop sih, pasal 4, 3, 4. Tapi panjang sih, ambil tentang Nebukadnezar. Ditahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar, apa? Apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Siap ketemu Tuhan dalam mimpi, amin? Loh kok gak amin? Loh daripada Anda tidur mimpi yang enggak. Aku mimpi dicolek orang. Mana mimpi dicolek orang? Takut. Kenapa enggak mimpi ketemu Tuhan Yesus? Bisa enggak? Siapa yang pernah ngalami Tuhan dalam mimpi? Yusuf dua-duanya perjanjian lama, perjanjian baru banyak. Ya, daripada mimpi yang aneh-aneh, mimpi-mimpi yang enggak jelas, kenapa enggak mimpi? Penglihatan. Oke, sekarang penglihatan, Yeskiel 1 ayat 1. Banyak, tapi saya ambil ini aja daripada kepanjangan. Terus, Yeskiel 1 ayat 1. Pada tahun ke-30, dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar. Terbukalah langit dan aku melihat langit di surga ya, sama pokoknya terjemahan langit surga itu ya apa milih-milihnya itu ya terserah. Tapi intinya ini terjemahan langit dan surga itu sama, terbuka. Terus melihat penglihatan tentang Allah. Ada penglihatan tentang Allah. Tunjukkan. Jadi Allah kita adalah Allah yang menyatakan dirinya. Luar biasa loh, saudara. Nah, cuman masalahnya, orang Kristen, apakah engkau ngalami Tuhan menyatakan diri ini kepada kita, pada saudara dan saya? Memang di surga. Ini saya belum bicara minggu depan ya, kita belajar di bumi. Allah pun berdiam di bumi, enggak cuma di surga. Nanti kita lihat, nah itu apa maksudnya nanti? Tapi saya menunjukkan di surga dulu aja, udah lihat Tuhan di surga bersemayam, bertakhta, berkuasa dari surga. Memandang, mendengar, bahkan menjawab dari surga. Baik dengan langsung, maupun tidak langsung melalui mimpi. Nanti paskah kita nyanyi lagu itu ya. Beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu. Nanti nyanyi itu juga. Terakhir, Yoel 2. Ini janji Tuhan kaget, biar enggak ngantuk. Hari-hari yang terakhir, ayat 38. Iya, 38 ya. Pasal 2 apa pasal 3 itu? Ayo, tim musik maju. Kita nyanyi. Mulai 38, kalau saya ingatnya itu 38. Dahsyat ini. Yoel. YL mungkin di situ.
Emang ono. Yoel pasal 2 ayat 38, wis ketemu. Ya. Yoel. Pasal 2, 38. Oh, pasal 3 berarti. Pasal 3. Kita lihat di sini dulu. Yoel pasal 2 ayat 38. Yoel. Ini nubuatan yang dibaca di Kisah Rasul itu loh. Yang disebutkan ya lagi. Sorry. Saya buka Kisah Rasulnya aja deh, ada kok di Kisah Rasul ya, saya buka di Kisah Rasul. Nah, kamu udah buka Yoel beneran ini? Kisah Rasul pasal 2, ya, pada hari-hari yang terakhir, ayat berapa itu? Yoel pasal 28, sorry kebanyakan 10 saya, ayat 28. Ya. Pasal 2 ayat 28 sampai 32. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku ini Tuhan, ya. Akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakku laki-laki dan perempuan. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ada nubuatan, ada mimpi. Terus? Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Sampai sini, penglihatan-penglihatan. Ada nubuat, ada mimpi, ada penglihatan. Ketika Tuhan mencurahkan rohnya. Ya. Jadi ini yang Tuhan berikan kepada kita umatnya. Jadi Allah memerintah itu bukan memerintah arogan, memerintah memaksakan kehendak, memerintah dengan tangan besi, memerintah dengan kalau kamu tidak taat azab, kalau tidak menurut perintahku, tidak. Allah kita Allah yang baik, Allah adalah kasih, amin. Mencurahkan rohku, supaya kamu dengar aku berbicara. Kalau nggak dengar langsung pun kamu dapat mimpi. Ya Fandi ya, minta mimpi aja sama Tuhan. Kamu daripada minta Tuhan ngomong langsung. Kelenger kamu nanti, orang Israel aja enggak tahan kok. Ya, ada mimpi, ada penglihatan-penglihatan, ada nubuat-nubuat. Tuhan berbicara kepada kita, menjawab kita dari sorga. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Tadi kunci D tadi. Sorry. Makasih Tuhan. Tadi lagu tadi yang dilatih tadi lupa saya. Oh syukur ku naikkan YouTube-nya udah dimatiin. Sembah ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja. Ya, saya kurang satu ayat, makanya nyanyi lagu ini Anda bingung nanti. Apa yang kita lihat di takhta di sorga, di Wahyu pasal 5. Dalam Wahyu pasal 5, kita akan melihat ayat mulai 1 aja, baca. Kita nyanyinya biar mantap, pasal 5. Situ dikatakan apa? Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta. Jadi di takhta itu tadi, ada yang duduk di takhta tadi, ada gulungan, sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Terus? Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah. Sebelum lihat itu pasal 4 ayat 5. Pasal 4 ayat 5, nanti ada hubungannya soalnya. Saya rencananya minggu depan, tapi saya pikir ini aja. Pasal 4 ayat 5, baca cepet. Dan dari tata itu keluar tata yang kilat. Duduk seseorang tadi, saudaraku ya, menggambarkan Tuhan. Ada keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tata itu. Itulah ketujuh roh Allah. Roh Allah. Nanti
Kalau kita baca Roh Allah itu adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Saya tadi karena banyak ayatnya saya harus pilih. Pasal 5, ayat yang ke-1 tadi. Ayat 2 langsung. Ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring. Katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Gulungan kitab yang ada di tangan yang duduk di takhta tadi. Yang ada meterai gulungan kitab ini. Siapa yang bisa membuka? 3. Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga. Yang di sorga. Atau yang di bumi. Atau yang di bumi. Atau yang di bawah atau bumi. yang di bawah bumi. Yang dapat membuka gulungan Ada kitab itu. Atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. 4. Maka menangislah aku dengan amat Rasul sedihnya. Yohanes yang dapat penglihatan ini. Karena tidak ada Dengan amat sedihnya. Karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Ini Daud, bicara Yesus Kristus. telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. 6. Ini dahsyat, saudara. Terus. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan Di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu. Ya nanti tadi memang saya potong ceritanya. Di tengah tahta itu ada 4 makhluk kerubim. Terus. Dan di tengah-tengah Ada 24 tua-tua dengan mahkota emas. Berdiri Itu seekor gambaran anak gereja. domba seperti telah Lain kali. disembelih. Ada berdiri seekor anak domba, Arnion, yang seperti telah Disembelih. Nah, kan itu gambaran korban Kristus, domba yang tersembelih. Bertanduk 7 dan bermata 7. Ya, bertanduk 7, ini kiasan ya lagi, bukan nanti Yesus tanduknya 7, enggak kan ini kiasan. Yang dilihat Rasul Yohanes ada domba yang seperti disembelih, tanduknya 7, matanya 7, Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. di ayat yang lain, itu adalah mata Tuhan yang roh Allah, 7 roh Allah itu adalah mata Allah yang menjelajah seluruh bumi, yang mengamat-amati tadi, yang mendengar, yang menjawab doa kita semua. Ada 7 roh Allah yang keluar dari takhta. Ternyata 7 roh Allah ini juga ada di dalam diri Yesus, sang anak domba. Makanya Yesus berkata, aku akan mengutus roh kebenaran, roh Allah, yang keluar dari Allah akan kuutus kepadamu. Karena Yesus berkuasa. Karena waktu itu Rasul Yohanes nangis, siapa yang bisa membuka gulungan, itu nanti ketika dibuka terjadi rencana-rencana Tuhan ini tergenapi semua. Nanti kita akan belajar kerajaan surga sampai sana. Tapi paling tidak Anda ngerti, saudaraku. Yesus Kristus itu adalah yang dimaksud anak domba yang membuka gulungan, yang membuka meterai, yang menyingkapkan rahasia-rahasia surga kepada kita umat manusia. Amin, saudaraku. Dan dia nanti datang. Kalau saudara baca terus, biar asik ini. Sambil bangkit berdiri. Sambil bangkit berdiri. Terus semua, kita nanti nyanyi lagu ini sesuai. Lalu cepat datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Terus. Ketika ia mengambil gulungan kitab Apa yang terjadi? Tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan makhluk surgawi. Para tua-tua di takhta, di depan takhta, di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan, itulah doa orang-orang kudus. 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah Yesus dari tiap-tiap suku dan bahasa. Terus, selain dan kaum dan bangsa. Apalagi dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Mereka itu saudara dan saya, amin. Amin. Jadi anak-anak raja, sebagai raja memerintah di bumi. 11. Maka aku melihat. Terus. Dan mendengar suara banyak malaikat. Sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Makhluk surgawi maksudnya. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. 12.
Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan, raja dia, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Amin, saudaraku. Jadi kalau saya ngajak nyanyi anak domba, nggak usah heran, ini ayatnya. Ini istilah ungkapan bagi Yesus yang telah disembelih, menjadi korban penebusan bagi kita. Kita ngucap syukur bersama malaikat di sorga, menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja. Oh, syukur, syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu. Bagi siapa? Bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja. Sekali lagi, syukur aku naikkan, oh syukur ku naikkan padamu, sembah bersama para malaikat di surga. Oh, hanya Engkau saja yang layak terima hormat, terima kuasa, terima puji-pujian. Haleluya. Yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba. Di sorga tempat kediaman Allah, sorga baitnya Allah, sorga ada kemah suci yang sejati, bait Allah yang sejati, ada ibadah di sorga. Apa yang kita kerjakan di bumi sesungguhnya adalah mencerminkan apa yang terjadi di sorga. Para malaikat, para kerubim, serafim, semua berseru, segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan, segala kuasa bagi anak domba yang telah disembelih, mencurahkan darahnya untuk membeli dari setiap suku, kaum, bangsa dan bahasa, untuk mereka ditebus, dibeli menjadi imam, menjadi raja bagi Allah kita, Bapa di sorga. Oh, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan namanya, yang datang jadi raja, yang datang jadi raja, yang datang jadi raja. Oh, Yesus Tuhan, Raja di sorga. Oh, Kau berkuasa
Engkau memerintah atas segalanya. Oh, haleluya. Oh, segala kuasa di tangan-Mu Tuhan. Yesus telah menerima gulungan kitab itu dari tangan Bapa di sorga. Yesus telah menerima otoritas untuk mengerjakan kehendak Allah, rencana Allah. Oh, makasih Tuhan. Gak usah takut, gak usah khawatir, saudaraku. Segala kuasa, oh haleluya, ada di tangannya. Dia berkuasa, dia memerintah atas dunia ini. Apa yang terjadi di dunia ini ada di dalam kendalinya. Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas dunia ini. Dalam hidup kita, dalam keluarga kita, usaha kita. Allah rajanya di dalam Yesus Kristus. Anak domba itu, Yesus Kristus, Raja Sorga itu. Bertakhta, berkuasa. Minggu depan kita akan belajar. Allah juga bertakhta, bersemayam di bumi. Di tengah-tengah umatnya, saudara. Oh, tapi paling tidak kita tahu hari ini, Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat. Punya ada satu topik yang kunci, teman, waktu. Kita akan melihat siapa yang di sorga itu. Tapi paling tidak kita sudah sempat sebentar tadi melihat. Ada anak domba, ada ketujuh roh Allah. Itulah yang mengerjakan. Apa yang Tuhan kerjakan. Melihat ke bumi, menjelajah seluruh bumi. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Haleluya. Itulah ketujuh roh Allah itu. Dan Yesus Kristus, Sang Firman itu melaksanakan segala yang Tuhan rencanakan buat kehidupan kita semua. Apa yang kita hadapi hari-hari ini, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Semua dalam rencana Tuhan. Sang kita kehabisan waktu. Sang anak domba ketika membuka meterai demi meterai. Meterai pertama, saya masih ada waktu yang pertama itu. Nanti lainnya 7 meterai, tidak saya buka semua. Ketika satu meterai dibuka, ada kemenangan terjadi, saudara. Haleluya. Memang meterai kedua dibuka, ada tantangan di situ. Wow, itulah yang terjadi. Tetapi sang anak domba itu selalu bersama kita. Roh Allah selalu dicurahkan untuk menyertai kita. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Memang hidup kita ada tantangan-tantangan. Tapi Tuhan selalu menjanjikan kemenangan buat kita semua, saudara. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat ibadah hari ini. Biar kami semakin mengerti akan Engkau, akan pribadimu, akan kebenaranmu, akan kemuliaanmu, akan kerajaanmu. Oh haleluya, akan kebesaranmu Tuhan. Dan semakin mengenal Engkau. Yang bersemayam di sorga, bertakhta di sorga. Tapi yang juga kami akan belajar minggu depan, bersemayam di tengah-tengah umatnya. Di Yerusalem, di Bukit Sion, di baitnya yang kudus. Dan Kau tidak jauh dari kami, bahkan Kau diam dalam roh, melalui roh-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur. Dan biarlah pulang dari tempat ini anak-anak-Mu Tuhan. Mereka menerima kekuatan, penghiburan. Karena mereka tahu siapa Raja yang sesungguhnya. Raja di sorga yang memerintah atas bumi ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Mari kita ambil waktu berdoa, saudara. Saya mau kita berdoa biar kerajaan Allah turun di bumi. Bumi itu luas. Rumah tanggamu juga bumi. Tempat usahamu juga bumi. Gereja ini, tempat ibadah ini juga di bumi. Kita berdoa supaya di tempat ini, di bumi ini, dalam keluargamu, rumah tanggamu, tempat usahamu, kerajaan Allah turun. Pemerintahan Allah turun. Allah berdaulat, berkuasa, memerintah dengan damai sejahteranya, dengan sukacita yang berlimpah-limpah, dengan kemuliaannya turun, mengalir. Haleluya. Irama lama-lama sikina lama so, ikina lama se, yara lama se.
Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Kami percaya kami telah menerima, mewarisi kerajaan-Mu itu. Dan kebenaran-Mu, kebenaran yang ada di dalam itu, yang akan disingkapkan terus-menerus, meterai demi meterai akan dibuka. Kami akan tersingkap rahasia-rahasia-Mu, tersingkap, terbuka, dan waktunya genap akan terjadi. Kerajaan-Mu datang di muka bumi ini. Engkau memerintah dalam damai sejahtera. Raja Shalom, Raja damai ini memerintah atas dunia ini. Shalom Indonesia, Shalom Mojokerto, Shalom dunia ini menerima shalom dari Tuhan. Kami berdoa dalam nama Raja Shalom, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, juga nyatakan kehadiran-Mu. Kan ada kebangkitan yang berlangsung, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang